Pada 23 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, Timor Leste atau yang dulu dikenal sebagai Timor Timur mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih melepaskan diri atau tetap bersama Indonesia. Referendum yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tersebut mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya serta memberi jalan untuk Timor Timur lepas dari Indonesia. Lalu bagaimana kondisi negara tersebut sekarang? Republik Demokratik Timor Leste adalah nama resmi dari negara Timor Leste atau yang pernah disebut juga sebagai Timor Timur ketika masih menjadi salah satu provinsi Indonesia. Timor Leste adalah sebuah negara berdaulat yang berada di kawasan Asia Tenggara. Timor Leste atau yang disebut juga sebagai Timor Lorosai merupakan sebuah negara kepulauan. Wilayah negara ini berada di bagian timur Pulau Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga negara ini berbagi perbatasan darat dengan wilayah negara Indonesia. Selain wilayah di pulau utama, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Pulau Atauro dan Pulau Jako. Timor Leste juga memiliki wilayah eksklave yaitu distrik Okius Ambeno di kawasan Timor Barat. Secara keseluruhan, luas wilayah daratan dari negara ini adalah sebesar 15.007 km persegi. Atau jika kita coba untuk membandingkannya dengan wilayah yang ada di Indonesia, negara ini seukuran dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah. Menurut sensus pada tahun 2021 kemarin, diperkirakan jumlah populasi penduduk Timor Leste mencapai 1.340.513 jiwa, yang penduduknya merupakan orang-orang keturunan Austronesia, Papua, sejumlah minoritas Tionghoa, dan beberapa keturunan Portugis Eropa yang biasa disebut Mestikos. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah penganut kekristenan, yakni mencapai 99,53%, di mana sekitar 97,57%-nya adalah Katolik, yang diikuti Protestan sebanyak 1,96%, serta sebagian kecil sisanya adalah penganut agama lain seperti agama Islam, Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan tradisional. Berdasarkan konstitusinya, Timor Leste memiliki dua bahasa resmi yang digunakan di negaranya, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, konstitusi negara juga menyebutkan bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Timor Leste atau Timor Lorosai adalah sebuah negara kesatuan republik dengan bentuk pemerintahan semi-presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Timor Leste dipilih melalui pemungutan suara untuk masa jabatan 5 tahun. Meskipun kekuasaan eksekutif presiden sedikit terbatas, namun presiden memiliki kekuasaan untuk menunjuk Perdana Menteri dan menveto undang-undang pemerintah, membubarkan parlemen, dan mengadakan pemilihan umum nasional. Kota Dili adalah kota terbesar yang juga merupakan ibu kota dari negara Timor Leste. Kota ini telah menjadi pusat ekonomi dan pelabuhan utama sejak ditetapkan sebagai ibu kota Timor Portugis pada tahun 1769. Perekonomian Timor Leste adalah ekonomi pasar yang dulunya bergantung pada ekspor beberapa komoditas seperti kopi, marmer, minyak bumi, dan kayu cendana. Oleh Bank Dunia, ekonomi negara Timor Leste dikelompokkan sebagai ekonomi berpendapatan rendah. Sejarah Timor Leste. Bukti-bukti peninggalan dan jejak tertua pemukiman manusia yang berusia 43.000 hingga 44.000 tahun telah ditemukan di Goa Laili di kota Manatuto pada tahun 2019 lalu. Mitos asal-usul orang Timor menceritakan bahwa nenek moyang mereka berlayar mengelilingi ujung timur Pulau Timur dan tiba di daratan di selatan. Sementara itu, beberapa cerita juga menceritakan bahwa nenek moyang orang Timor melakukan perjalanan dari Semenanjung Malaya atau dataran tinggi Minangkabau di Sumatera. Sebelum periode kolonialisme Eropa, Pulau Timor termasuk dalam jaringan perdagangan Nusantara, Tiongkok, dan India. Dan pada abad ke-14, wilayah ini merupakan pengekspor cendana aromatik, madu, dan lilin. Melimpahnya kayu cendana di Pulau Timor ini kemudian menarik penjelajah Eropa untuk datang ke pulau ini pada sekitar awal abad ke-16. Penjelajah Eropa paling awal melaporkan bahwa pulau itu memiliki sejumlah kepala suku kecil atau kerajaan di awal abad ke-16. Salah satu yang paling signifikan adalah kerajaan Wehali di Timur Tengah, di mana kelompok etnis Tetum, Bunak, dan Kemak bersekutu.
Orang Eropa pertama yang tiba di daerah itu adalah bangsa Portugis. Orang-orang Portugis ini adalah para pedagang yang datang antara tahun 1512 dan tahun 1515. Lalu, selama kuartal ketiga abad ke-16, para imam Dominikan Portugis pertama tiba di Timor dan mulai mengembangkan pengaruh keagamaan mereka. Pada periode ini, Portugis mulai mengubah orang Timor menjadi Katolik. Mulai tahun 1642, ekspedisi militer yang dipimpin oleh Francisco Fernandes dari Portugis berlangsung. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk melemahkan kekuasaan Raja-Raja Timor, dan hasilnya ekspedisi ini berhasil memperluas pengaruh Portugis ke pedalaman wilayah itu. Pada tahun 1651, Belanda menyerbu Kupang di ujung barat Pulau Timor, dan berhasil menguasai separuh wilayahnya. Dan pada tahun 1859 melalui perjanjian Lisbon, Belanda dan Portugis sepakat untuk menentukan perbatasan antara wilayah Timor Portugis yang sekarang menjadi Timor Leste dan Timor Belanda yang saat ini menjadi Timor Barat. Batas-batas definitif antara bagian barat pulau yang dijajah oleh Belanda dan bagian timur yang dijajah oleh Portugis ini baru secara resmi dibuat oleh Pengadilan Arbitrais pada tahun 1914 dan tetap menjadi batas internasional antara negara-negara penerus. Bagi Portugal, wilayah Timor Portugis tidak lebih dari sebuah pos perdagangan dengan investasi minimal dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pulau itu dilihat sebagai salah satu cara untuk mengasingkan orang-orang yang oleh pemerintah di Lisbon dianggap sebagai pembuat masalah. Dalam hal ini termasuk tahanan politik dan juga penjahat biasa. Sementara itu, cendana terus menjadi tanaman ekspor utama, dengan ekspor kopi mulai menjadi signifikan pada pertengahan abad ke-19. Selama periode Perang Dunia Kedua, wilayah Timor Portugis sempat berhasil dikuasai oleh Jepang antara tahun 1942 sampai tahun 1945. Namun setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, oleh pihak sekutu wilayah Timor Portugis dikembalikan lagi kekuasaannya ke tangan Portugal. Koloni tersebut kemudian dinyatakan sebagai provinsi luar negeri Republik Portugal pada tahun 1955. Dan secara lokal, otoritas berada di tangan gubernur dan Dewan Legislatif Portugis serta kepala daerah. Antara tahun 1945 hingga tahun 1974, pemerintah Indonesia sesuai dengan hukum internasional menegaskan di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dunia Luar bahwa Portugis tidak memiliki ambisi teritorial terhadap wilayah Timor Timur. Setelah peristiwa revolusi anyelir yang terjadi di Portugal pada tahun 1974, mengakibatkan Portugal secara efektif meninggalkan wilayah koloni-koloninya termasuk koloni Timor Portugis. Di tahun 1975, dengan bubarnya kerajaan kolonial Portugis, gerakan pembebasan lokal meningkat. Pada tanggal 28 November tahun 1975, Fretilin bersama Perdana Menteri Xavier do Amaral secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste. Proklamasi kemerdekaan tersebut menyebabkan terjadinya perang saudara antara partai-partai politik di Timor Leste. Dengan dalih untuk melindungi warga negaranya di wilayah Timor, pada bulan Desember tahun 1975, pasukan Indonesia menyerbu bagian timur pulau itu. Pemerintah Indonesia kemudian mendeklarasikan wilayah Timor Leste sebagai provinsi ke-27 dan menamainya sebagai Timor Timur pada bulan Juli tahun 1976. Meskipun Dewan Keamanan PBB secara resmi menentang invasi yang dilakukan oleh Indonesia, namun secara diam-diam Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Amerika dan Australia yang melihat Fretilin sebagai organisasi Marxisme. Selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun, antara tahun 1975 hingga tahun 1999, dilaporkan lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal dunia. 60.000 orang secara resmi meninggal di tangan Fretilin menurut laporan resmi PBB, dan selebihnya meninggal di tangan Indonesia saat dan sesudah invasi, dan ada pula yang mati karena kelaparan atau penyakit. Insiden Santa Cruz tahun 1991 adalah titik balik bagi perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Insiden ini juga memicu tumbuhnya gerakan solidaritas Timor Timur dari berbagai negara, seperti Portugal, Filipina, Australia, dan negara-negara barat lainnya. Menanggapi tekanan internasional yang terus meningkat, pemerintah Indonesia mengizinkan referendum dilakukan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 untuk menentukan masa depan Timor Timur. Hasilnya, mayoritas masyarakat Timor Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Dan pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste.
Itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya tentang negara Timor Leste. Dan seperti biasa untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Timor Leste. Asal-usul nama Timor Leste berasal dari bahasa Portugis. Kata Timor sendiri sebenarnya berasal dari kata Timur dalam bahasa Melayu, yang kemudian dicatat sebagai Timor dalam bahasa Portugis. Sementara Leste adalah kata untuk timur dalam bahasa Portugis, sehingga jika diartikan dalam bahasa Indonesia, nama Timor Leste memiliki arti Timur Timur atau Timor bagian timur. Dalam bahasa Tetum, negara ini disebut juga dengan nama Timor Lorosai. Menariknya, kata Lorosai dalam bahasa Tetum secara harfiah memiliki arti matahari terbit, yang juga dapat diartikan sebagai timur. Desain bendera nasional Timor Leste seperti yang kita kenal saat ini, secara resmi diadopsi pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Desain benderanya ini sama dengan desain bendera yang dikibarkan ketika Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal pada tanggal 28 November tahun 1975, tepat 9 hari sebelum Indonesia menginvasi negara ini. Desain bendera Timor Leste terdiri dari sebuah bidang berwarna merah cerah yang dihiasi dengan dua segitiga berwarna hitam dan kuning yang membentang dari sisi kerekan. Sebuah bintang putih dengan 5 titik ditempatkan di tengah segitiga hitam. Bidang warna merah dipilih untuk mewakili perjuangan bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan dari kekuasaan asing. Sedangkan segitiga kuning dipilih untuk mewakili sisa-sisa pengaruh kolonial yang masih terasa di dalam negeri. Segitiga hitam melambangkan bahaya dari obskurantisme atau pengaburan informasi. Sedangkan bintang putih melambangkan perdamaian dan cahaya yang membimbing bangsa Timor Timur menuju masa depan yang lebih cerah. Lagu kebangsaan Timor Leste, Patria atau yang berarti tanah air, pertama kali digunakan ketika negara itu mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal pada tahun 1975. Namun sayangnya, penulis lirik lagu tersebut, Francisco Borja da Costa, tewas dalam invasi Indonesia hanya beberapa hari setelah lagunya dikumandangkan. Secara resmi, negara Timor Leste merdeka pada tanggal 20 Mei tahun 2002 setelah dirilis dari administrasi PBB. Hal ini menjadikan Timor Leste sebagai negara baru atau negara pertama yang merdeka pada abad ke-21 dan juga negara baru di kawasan Asia. Timor Leste adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang belum memiliki mata uangnya sendiri. Negara ini memilih menggunakan dolar Amerika atau US dollar sebagai mata uang mereka setelah berpisah dari Indonesia. Keputusan untuk mengadopsi dolar Amerika dibuat oleh PBB dan pemerintah Timor Leste untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik dan ekonomi. Adopsi dolar Amerika membuat lebih mudah investor asing untuk berdagang dan melakukan bisnis di negara tersebut. Selain itu, ada jenis mata uang bernama centavo yang dipakai sebagai alat pembayaran berbentuk koin. Tetapi mata uang ini diproduksi dan dipasok langsung dari Portugal. Mata uang centavo ini digunakan dalam keseharian masyarakat setempat. Untuk nilainya sendiri 100 centavo dipatok setara dengan 1 dolar Amerika. Mata uang rupiah sendiri masih cukup marak digunakan di Timor Leste, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur. Sementara beberapa penduduk Timor Leste di wilayah pedesaan masih memilih menggunakan sistem barter. Meski secara teori penggunaan dolar Amerika bisa menguntungkan Timor Leste, namun pada kenyataannya kondisi ekonomi negara tersebut masih belum stabil, sehingga harga-harga barang pun relatif lebih mahal dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Sebagai contoh, harga beras di negara Timor Leste berkisar 1,58 US dollar atau sekitar 22 ribuan rupiah per kilogram. Lebih mahal ketimbang harga beras di Indonesia yang berkisar di harga 12 ribuan per kilogram. Tingginya harga-harga barang di Timor Leste ini juga tidak lain merupakan warisan dari gejolak politik dan ekonomi pasca merdeka 20 tahun silam. Timor Leste dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah oleh Bank Dunia atau World Bank. Selain itu, masih ada beberapa kondisi dan fakta ekonomi terkait dengan negara ini. Misalnya, negara ini menempati peringkat ke-141 dalam Indeks Pembangunan Manusia dan dinyatakan masih berperingkat menengah bawah. Selain itu, terdapat sekitar 52,9% warganya hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Angka pengangguran berada di angka 20% dan hampir setengah dari seluruh warganya masih hidup dalam keadaan buta huruf.
Timor Loro'sa adalah negara paling lapar kedua di dunia dan menderita tingkat kelaparan yang mengkhawatirkan menurut Indeks Kelaparan Global tahun 2021. Menurut indeks tersebut, 3 negara yang menderita tingkat kelaparan yang mengkhawatirkan adalah negara Chad, Timor Leste, dan Madagaskar. Secara geografis, wilayah Timor Leste menempati bagian timur dari Pulau Timor. Pulau Timor sendiri merupakan pulau terbesar dan terletak paling timur dari gugus kepulauan Sunda Kecil. Sebagian besar wilayah dari negara Timor Leste adalah bergunung-gunung, dan titik tertingginya adalah puncak Tatamailau yang juga dikenal sebagai Gunung Ramelau yang ada pada ketinggian 2.963 meter di atas permukaan laut. Wilayah paling timur dari Timor Timur terdiri dari pegunungan Paicao dan kawasan Danau Iralalaro yang berisi kawasan konservasi. Sementara wilayah pesisir utara dicirikan oleh sejumlah sistem terumbu karang yang beberapa di antaranya telah dinyatakan beresiko. Jika dilihat dari ketinggian, daratan Timor Timur berbentuk seperti buaya. Menurut legenda bangsa Austronesia kuno yang merupakan penduduk asli Timor Timur, wilayah Timor Timur terbentuk setelah buaya tua berubah bentuk menjadi daratan sebagai hadiah kepada seorang anak laki-laki yang telah menolong buaya tersebut. Anak laki-laki tersebut diyakini adalah nenek moyang penduduk asli Timor Timur. Timor Leste adalah salah satu dari 27 negara di dunia yang tidak memiliki satupun situs warisan dunia UNESCO. Negara ini juga tidak memiliki properti apapun di daftar tentatif situs yang dimaksudkan untuk diajukan sebagai nominasi situs warisan dunia. Timor Leste adalah salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Negara ini hanya menerima sekitar 74.000 wisatawan pada tahun 2017 menurut data dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO. Namun bukan berarti tidak ada tempat-tempat menarik di negara ini. Salah satu daya tarik wisata yang cukup populer di Timor Loro'sa adalah patung Yesus Kristo Rei setinggi 27 meter. Patung ini adalah sebuah patung Yesus yang berdiri di atas bola dunia yang terletak di kota Dili. Patung tersebut dirancang oleh Muhammad Sailillah atau yang lebih dikenal dengan nama Bolil. Patung tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1996 sebagai hadiah dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat Timor Timur yang pada saat itu masih berupa Provinsi Indonesia. Goa paling besar di Timor Timur adalah Gua Lenahara yang ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 1960-an. Penemuan mata kail dan manik-manik yang terbuat dari kerang menurut tes radiokarbon telah berusia 30.000 tahun yang lalu. Selain itu, ada ukiran wajah di dinding goa yang diperkirakan telah berusia 10.000 tahun dan di sana juga terdapat lukisan yang telah berusia 2.000 sampai 6.000 tahun. Taman Nasional atau Cagar Alam Nino Koni Santana dibangun pada tanggal 3 Agustus tahun 2007 seluas 1.236 km persegi. Taman ini adalah tempat penting bagi habitat burung seperti burung lore, burung-burung Gunung Paicao, burung-burung Danau Iralalaro, dan burung-burung Pulau Jako. Timor Loro'sa adalah rumah bagi perairan paling beragam di dunia. Pada tahun 2016, para ilmuwan menemukan 643 spesies di perairan sekitar Pulau Atauro, di mana banyak di antaranya diyakini sebagai spesies yang benar-benar baru. Sedikitnya ada 22 spesies cetacea atau mamalia air seperti paus dan lumba-lumba yang telah ditemukan di perairan Timor Loro'sa. Mamalia tersebut termasuk juga lumba-lumba pemintal dan paus biru. Timor Loro'sa terletak di dalam kawasan segitiga terumbu karang, sebuah wilayah laut di bagian barat Samudra Pasifik yang menjadi rumah bagi jumlah karang yang sangat tinggi. Wilayah ini juga menopang 6 dari 7 spesies penyu laut dunia dan lebih dari 2.000 spesies ikan karang.